Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat bersama keluarga dan dilindungi oleh Ide Sang Hyang Widi Wase. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat keselamatan kerahayuan dari Ide Sang Hyang Widi Wase. Bapak akan memimpin doa. Om Saraswati Namastubyam Warade Kamarupini Sidirambam Karisyami Sidir Bawang Tumisada. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang Aste Aishwarya. Adapun kompetensi dasar daripada materi ini adalah memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Aste Aishwarya. Yang kedua, menceritakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Aste Aishwarya. Tujuan pembelajaran yaitu menguraikan pengertian Aste Aishwarya. Yang kedua, menjabarkan bagian-bagian Aste Aishwarya. Yang ketiga, menjabarkan sloka-sloka tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Dan yang keempat adalah menceritakan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Aste Aishwarya. Anak-anak, Bapak akan mulai dari arti dari Aste Aishwarya. Aste Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata Aste yang artinya 8 dan kata Aishwarya artinya kemahakuasaan. Jadi dengan demikian Aste Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Ide Sang Hyang Widi Wase. Aste Aishwarya dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Padma Astedala, teratai berdaun 8, umumnya digunakan untuk menyebutkan pada arah mata angin yang di dalamnya terdapat dewa penguasa. Kedelapan kelopak Padma ini melambangkan keseimbangan yang ada di alam semesta. Lanjut. Bagian-bagian Aste Aishwarya. Yang pertama adalah anima, yang kedua adalah lagima, yang ketiga adalah mahima, yang keempat adalah prapti, yang kelima adalah prakamya, yang keenam adalah isitua, yang ketujuh adalah wasitua, dan yang kedelapan adalah yatra kama wasayitua. Adapun arti dari bagian-bagian Aste Aishwarya adalah anime berasal dari kata anu yang berarti kecil, yaitu sifat Ide Sang Hyang Widi maha kecil bagaikan atom dan tidak terbatas ukuran kecilnya. Jadi contoh secara real daripada
anime ini adalah benda-benda alam, yaitu atom, ion, virus, dan bakteri adalah unsur alam yang kecil yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Yang kedua adalah lagima. Lagima berasal dari kata lagu yang berarti ringan, jadi sifat ide sang yang widi mempunyai sifat lagima dengan kekuasaannya seringan-ringannya, lebih ringan daripada eter. Jadi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah balon udara, ini kapas, dan juga bisa benda ringan seperti kapuk. Selanjutnya mahima berasal dari kata maha yang berarti besar, yaitu sifat ide sang yang widi maha besar. Karena sifatnya itu ide sang yang widi dapat menempati segala benda di seluruh alam semesta. Tiada ruang yang kosong bagi beliau. Contohnya adalah nih, contoh yang konkret ya, planet-planet itu sangat besar, ruang angkasa, berada di ruang angkasa. Begitu pula benda-benda yang sangat besar yang ada di lingkungan kita itu sebagai contoh daripada sifat ide sang yang widi sebagai mahima. Yang keempat adalah prapti, berasal dari kata praapta yang artinya datang atau sampai, di mana sifat ide sang yang widi dengan kekuasaannya mampu atau sampai atau dapat menjangkau di semua atau segala tempat dalam waktu yang bersamaan. Beliau disebut juga wiapi wiapake yang berada di mana-mana secara bersamaan. Contohnya pada aktivitas keagamaan yang dilakukan di Bali seperti pelaksanaan piodalan di beberapa pura di Bali, bahkan di luar Bali. Pada saat piodalan ide sang yang widiwasa selalu hadir tanpa ada yang menghalanginya pada waktu yang bersamaan. Nih, contoh konkret ya daripada prapti. Yang kelima adalah prakamya, berasal dari kata pra dan kama yang artinya keinginan tercapai atau terwujud atau terlaksana. Jadi sifat ide sang yang widi yang segala keinginan atau kehendaknya pasti akan selalu terwujud. Semua kejadian yang terjadi di dunia ini kehendak atas kehendaknya, baik itu berupa kebahagiaan maupun musibah. Contoh adanya daerah subur yang menghasilkan bahan makanan yang berlimpah ruah adalah kehendaknya. Demikian juga bila tiba-tiba terjadi bencana alam juga atas kehendaknya. Ini contoh konkret ya. Ini menanam padi, orang petani. Ini atas kehendak Tuhan ini akan nantinya menghasilkan padi, benih padi ini akan menghasilkan padi. Begitu juga ini contoh yaitu bencana alam, ini atas kehendak beliau, terjadi tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Isi tua yang keenam adalah isi tua, berasal dari kata isa yang artinya maha, raja atau raja di raja. Ide sang yang widi mempunyai sifat istimewa dengan kekuasaannya dapat berkuasa sebagai raja di raja. Sifat ide sang yang widi maha utama, maha mulia, melebihi segala-galanya, mengungguli segala-galanya. Contohnya adalah mana ada kekuatan selain kekuatan sang yang widiwasa maupun yaitu mengabdikan kobaran api matahari dengan sinarnya yang maha dahsyat maupun memutar siklus kehidupan di muka bumi, sungguh benar-benar utama dan mulia. Nah, ini sebagai disilahkan sebagai seorang raja, beliau yang merajai segala-galanya dari seluruh alam semesta. Yang ketujuh adalah wasitua, berasal dari kata wasa artinya berkuasa. Sifat ide sang yang widi maha kuasa. Beliaulah yang paling berkuasa atas alam beserta isinya. Contoh, bumi dan planet lain mengelilingi matahari berputar secara teratur, tidak pernah saling bertabrakan. Terjadinya siang dan malam, terjadinya kelahiran, kehidupan, dan kematian. Ini beliau yang berkuasa seperti ini.
perputaran planet-planet ini beliau yang menguasai. Begitu juga adanya kelahiran, kehidupan, dan kematian. Selanjutnya yang ke-8 terakhir yaitu yatra kama wasayitua, berasal dari kata yatra yang artinya kemana saja, kama yang artinya kehendak atau keinginan, dan wasa yang artinya kuasa atau mengatasi. Jadi yatra kama wasayitua adalah sifat ide Sang Hyang Widi yang mana segala kehendaknya akan terlaksana dan tidak ada yang menentang kodratnya. Contoh, manusia tidak bisa menentang kehendak dan kodrat Tuhan, seperti bencana alam, gunung meletus, ya, manusia tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gunung meletus. Itu adalah kehendak Tuhan dan pasti akan terlaksana keinginannya dan tidak ada yang menentang kodratnya. Pasti, akan pasti. Begitu juga bencana alam yang lain seperti gempa bumi, manusia juga tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi, tidak bisa, akan tetapi manusia hanya bisa mengukur kekuatan gempa itu. Ya, itu anak-anak materi tentang pengertian Aste Aishwarya dan bagian-bagian Aste Aishwarya beserta artinya. Jadi Bapak pertemuan kali ini sampai di sini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan dan selalu memakai masker. Jadi sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.